memasuki satu bab yang luar biasa agung dan besar, dan bab ini sekaligus pintu yang semua orang pasti melewatinya, yaitu babul maut, bab dzikril maut, bab tentang menyebut kematian, tentang kematian. Kematian adalah pintu yang semua orang pasti melewatinya. Tidak ada satupun yang bernyawa kecuali dia harus melewati satu pintu yang bernama kematian. Wa qisarul amali, dan di sini dia disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab tersebut agar kita itu tidak berpanjang angan-angan. Qisarul amali artinya apa? Berpikiran kita ini untuk menyegerakan kebaikan, menyegerakan tobat, untuk tidak menunda-nunda kebaikan yang ingin kita lakukan, dan juga tidak menunda tobat karena dosa yang pernah kita lakukan. Di sana ada bab yang sangat besar juga, namanya bab tulul amal. Kebiasaan orang yang panjang angan-angan, selalu menunda esok hari, padahal esok hari belum tentu untuknya. Sebab kalau sudah ajal tiba, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, dan semua tidak tahu kapan dia akan mati. Akan tapi yang jelas kematian itu pasti tiba. Kematian pasti datang. Adapun definisi kematian bermacam-macam, sudahlah, tidak perlu didefinisikan. Semua orang tahu orang bakal mati. Biasanya para masyayikh, para ulama menyebut tentang pembahasan pengampian kematian adalah begini, begini, begini. Akan tapi ketahuilah, semua orang ngerti kalau itu mati sudah. Semua orang mengerti, dan itu bakal tiba, dan kematian pasti menjelangnya. Akan tapi ketahuilah, kematian ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh hamba Allah, tapi sesuatu yang sangat diyakini oleh hamba Allah, tapi perilaku hamba Allah seperti tidak meyakininya. Sehingga tidak ada sesuatu yang sangat diyakini menyerupai sesuatu yang sangat diragukan seperti kematian. Kematian itu sangat diyakini, akan tapi perilaku kita seperti orang yang meragukan kematian itu tiba. Kalau ditanya pastikah kamu mati? Pasti mati, akan tapi perilaku kita seperti orang yang tidak akan mati. Maka Nabi mengingatkan kita agar kita ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ala fazuruha, sekarang ziarahlah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirata, sebab ziarah kubur akan mengingatkan kalian nanti di akhirat. Bahkan Nabi juga menyebutkan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, ingatlah, perbanyaklah engkau untuk mengingat hadzimil ladzat. Hadzim pakai dzal, maknanya adalah hazim dan hadim. Sebagian mengambil riwayat dengan pakai dzal, za, akan tapi yang benar riwayat adalah pakai dzal, tapi maknanya bisa hazim dan hadim. Hadzimil ladzat adalah yang menghancurkan kelezatan, yang memisahkan kita dari kelezatan, yaitu kematian. Kelezatan dunia maksudnya. Dan kelezatan dunia sebetulnya bukanlah kelezatan yang sesungguhnya jika dibanding dengan kelezatan akhirat. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu ketika duduk bersama, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki dari kaum Ansar datang. Wasala Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan adalah, ayyul mu'minina afdal, orang mukmin yang seperti apa yang paling bagus, yang paling utama? Yang paling utama orang mukmin itu kayak apa sih? Apakah yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak tahajudnya? Oh. Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya, ahsanuhum khuluqa. Kemudian bertanya lagi lah orang Ansar tersebut kepada Rasulullah, ayyul mu'minin akyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling cerdas itu seperti apa? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian, mengingat kematian dirinya. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum istidadan lima ba'dah, dan yang paling banyak mempersiapkan untuk setelah kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi orang cerdas adalah yang dia selalu menggantungkan, yang menghubungkan kehidupannya di dunia ini dengan kehidupan setelah mati. Karena dia yakin bahwasanya kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang panjang sekali.
Di alam barzah berapa di alam penantian? Berapa ratus tahun di alam penantian? Setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian meniti jalannya. Kalau ahli surga ke surga, yang ahli neraka neraka, dan sana adalah waktu yang tidak berbatas. Dia sadar makna ini. Maka dialah orang cerdas yang berpikiran masa depan. Kalau cerdasnya orang urusan dunia, lihat dia nabung. Tapi kenapa kita tidak cerdas urusan akhirat? Kita diajari untuk bisa menabung untuk bekal nanti masa tua kita, anak-anak kita siapkan nabung. Tapi pernahkah kita berpikir untuk menabung jangka hidup yang sangat panjang sekali? Kalau kita menabung untuk kehidupan di dunia, paling lama umur kita adalah 100 tahun saat ini. Itu pun sudah jarang umur 100 tahun saat ini, karena sudah terlalu aneh-aneh yang dimakan. 100 tahun anggap saja, tabungan untuk 100 tahun, untuk bekal hidup 100 tahun. Bikin rumah yang bisa bertahan 100 tahun. 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Dan dia semangat kerja pagi hingga sore untuk bekal 100 tahun. Akan tapi sudahkah kita berbekal untuk masa yang tidak berbatas? Makanya ini orang cerdas betul kalau mengingat kematian lalu memperbanyak persiapan untuk nanti setelah kematian. Ini bab ini oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Imam Nawawi mendatangkan ayat-ayat Al-Quran yang panjang sekali, begitu pentingnya ini. Dan orang sering lupa dengan kematian ini. Kalau sudah dilihat perilakunya seperti perilakunya orang yang tidak mati. Jadi kesombongan, sewenang-wenang. Kalau sudah punya pangkat, sewenang-wenang. Apalagi yang punya ibadah pun ternyata dia lupa bahwasanya dia adalah ibadah ini untuk dirinya sendiri, bahwasanya dia punya urusan dengan bapaknya, punya ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, tetangganya, pembantunya. Yang itu semua akan menjadi sebab dia terhenti berjalan, menghentikan mereka di saat melangkah menuju surga, karena kedoliman yang mereka lakukan kepada orang-orang tersebut. Maka mengingat kematian ini, kalau orang faham, ia akan semakin indah di dalam hidupnya. Yang biasa mengingat kematian akan indah di dalam hidupnya. Kalau dia ketemu pasangannya, kalau tahu dia berbuat zalim kepada pasangannya adalah menghantarkan ke neraka jahanam, maka dia akan semakin indah di dalam berurusan dengan pasangannya. Kalau dia melihat pembantunya, dia akan berbuat zalim, urusan gaji dan semacamnya, dia tahu ini akan ada hitungannya nanti di akhirat, maka dia akan semakin lembut, berkasih sayang. Dan kepada tetangga pun demikian. Jadi ternyata memandang kematian itu dia akan menjadikan orang suram atau muram mukanya, akan tapi justru semakin indah dalam berperilaku. Apalagi dia disambung dengan ayat sebelumnya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Pertanyaan yang seiring ini, paling mulianya dan paling cerdas. Dia cukup orang cerdas tapi mulia dan cerdas. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat pertama yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup ini akan merasakan kematian. Semua yang merasakan kehidupan akan merasakan kematian. Illa al-hayyul qayyum, kecuali Allah yang maha hidup, yang memberikan kehidupan. Mustahil kematian bagi Allah, karena Allah yang memberikan kehidupan. Dan ini keyakinan dan keimanan yang harus dibangun. Al-Hayyu, yang maha hidup. Dan hidup kita adalah karena Allah memberikan kehidupan kepada kita. Kita tidak akan bisa hidup kecuali Allah memberikan kehidupan kepada kita. Dan kita hidup. Akan tapi kita hidup kita sesaat, kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini perlu direnungi. Bahwasanya kalau kita melihat orang mati, tidak cukup kita melihat dia mati. Akan tapi lihat dirimu suatu ketika akan menggeluntung di ruang tengah itu, dikasih kain, ditutup kain, semua orang pada ngerumunimu, yang nangis-nangis, yang tertawa-tertawa. Tergantung amal baikmu, tergantung perilakumu dahulu. Jika perilakumu baik, menjadikan orang sekitarmu pada menangis. Tapi na'udzubillah, jika ternyata di saat seseorang meninggal dunia, semuanya pada bertepuk tangan dan bergembira. Karena apa? Merasa nyaman, merasa tentram di saat hilangnya manusia ini. Na'udzubillah. Akan tapi semuanya bakal mati. Yang kaya, yang melarat, yang alim, yang bodoh, yang orang kota, yang orang desa, yang pejabat dan rakyat, semuanya bakal mati dan sadar makna ini. Dan ini kematian tidak ada hubungannya dengan tua dan muda. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Tidak ada hubungannya anak kecil, ada yang mati, anak muda, ada yang mati, anak tua, orang tua mati, ada semuanya. Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Nah, nanti hakikat pembalasan yang akan dapat itu nanti. Kalau di dunia itu sangat ringan, sangat enteng. Siksa yang Allah berikan kepada hambanya di dunia juga enteng. Siksa yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir di dunia seandainya diberi itu enteng, ringan. Seandainya ada orang tersiksa di dunia sepanjang umurnya di dunia, kalau dia 80 tahun, 80, 70, 70,
Dan begitu juga kenikmatan sebesar apapun yang Allah berikan kepadamu di dunia, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Hakikatnya ujurakum yuwaffawna, akan dipenuhi balasan yang sesungguhnya nanti di akhirat, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Siksa nikmat yang sesungguhnya. Sehingga kalau orang menemukan siksa di akhirat nanti, lupa siksa di dunia. Kalaupun seandainya di dunia 70 tahun tersiksa sengsara, penyakitan luar dalam, tersiksa sama orang sana sini, dan dia dalam keadaan kafir, masuk alam barzah atau nanti di neraka, hilang semuanya rasa sakit waktu di dunia tadi. Kenapa? Karena ternyata di akhirat lebih dari itu semuanya. Begitu juga keindahan, kenikmatan, kebahagiaan, semua yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia ini, di saat dia mengenyam sedetik di surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya di dunia itu ternyata. Innama tuwaffawna, akan dipenuhi secara sesungguhnya nanti ujurakum, buah daripada amalmu yang baik-baik, yang buruk-buruk adalah nanti yaumal qiyamati, di hari kiamat. Tapi ingat, di hari kiamat hanya ada dua tempat, neraka atau surga. Hanya itu, tidak ada pilihan yang lain. Kita tidak mempercayai adanya manzilah baina manzilataini, ada dua tempat antara surga dan neraka. Faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang telah dijauhkan oleh Allah dari api neraka, Allah. Nanti kita suruh bicarakan tentang sesuatu nanti, biar kita punya persiapan sekarang. Jangan hanya mendengar cerita tentang hari kiamat, cerita hari kiamat kita lihat, oh begitu ya, enggak. Sekarang ini kita punya persiapan enggak di sana? Waman zuhziha, barang siapa yang sudah dijauhkan, faman zuhziha 'anil nari, jauhkan dari api neraka, kemudian setelah itu mesti masuk surga. Kalau dijauhkan dari neraka, masuk surga. Udkhilal jannata, lalu dimasukkan ke surga, faqad faz. Itulah orang yang beruntung secara sesungguhnya. Akan tapi sungguh bencana yang sangat besar adalah di saat seorang hamba harus merasakan neraka jahanam. Harus merasakan neraka, jangan main-main neraka, jangan berkata sedetik, 2 detik pun akhirnya masuk surga karena saya ahli la ilaha illallah. Karena mengentengkan surga dikhawatirkan iman itu tidak ada, namanya su'ul khatimah. Jangan meremehkan surga, jangan meremehkan neraka. Surga adalah agung, neraka mengerikan. Jangan suka guyon tentang urusan neraka. Sebaiknya guyon urusan neraka. Kalau ada orang-orang yang masuk neraka, nanti saya di neraka dengan nyebut orang-orang, na'udzubillah. Kif neraka? Neraka berat. Tidak usah neraka saja, sekarang kasih duit 5 juta sekarang. Siapa mau kasih duit 5 juta? Disetrika 1 menit punggungnya. 1 menit. Setengah menit. Setengah menit. Tidak usah setrika. Jemarinya suruh ngenyos ke setrika. Tidak ada yang mau. Padahal itu api di dunia. Api di dunia itu percikan api neraka. Bahkan lebih kecil lagi api dunia dibanding percikan api neraka. Kalau percikan api neraka itu muncrat saat ini ke dunia, akan kebakar dunia ini semuanya. Dan akan dibakar manusia itu. Kalau dibakar di dunia orang bisa langsung mati, akan tapi di sana tidak ada mati, tidak ada hidup, setengah mati, nggak ada hidup, nggak mati. Oh, disiksa, mau mati nggak bisa mati, terus merasakan siksa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupanmu di dunia itu mata'ul ghurur. Mata itu adalah sesuatu benda yang menjadikan seorang hamba tertipu jika tidak sadar. Bagaimana tidak tertipu? Sudah dikumpulkan banyak-banyak buat gedung megah dan sebagainya. Harus ditinggal mau tidak mau. Bahkan yang menjauhkan kita dari rumah megah itu pun anak kita. Kita dibungkus kain kafan, abah harus berangkat ke kubur sana. Ayo. Gimana tidak menipu yang sesungguhnya? Memang ada ini dunia. Saya megang duit, saya megang mobil dan sebagainya. Berapa lama kau akan pegang mobil itu? Berapa lama kau akan merasakan rumah yang kau bangun dengan megah itu? Mau tidak mau harus meninggalkan. Ada batas waktunya. Maka menipu, hakikatnya menipu. Makanya jangan kamu tertipu dengan dunia, akan tapi jadikan dunia untuk menuju akhirat, seperti yang akan dibimbing nanti. Diajarkan oleh Imam Nawawi pada firman-firman selanjutnya. Tapi kita harus tahu bahasanya, lihat. Membanggakan dunia akan tertipu dengan dunia, semua bakal berakhir. Apakah dunia yang murni bentuk dunia atau dunia yang dikemas dalam bentuk agama, pondok misalnya. Itu hakikatnya dunia.
Kalau tidak ada makna, sambung kepada Allah. Dunia, bangunan mega, santri banyak, jamaah gede, membuat sombong ustadznya, menjadi seolah dirinya menjadi tak tahu apa, nggak ketemu semuanya. Itu dunia. Menipu semuanya. Kalau tidak kita hubungkan dengan Allah, jamaah sebanyak itu pun tidak akan ke bawah di akhirat nanti. Artinya dia pun tidak akan dapat apa-apa. Dan alangkah banyaknya orang tertipu dengan maqam. Alangkah banyak tertipu dengan besarnya jamaah, dengan banyaknya santri. Sudah begitu sudah mulai berubah cara hidupnya, kayaknya sombong. Seolah dia sudah punya surga. Tidak, surga bukan untukmu. Jika dirimu sombong bukan untukmu surga. Kekayaan pun demikian, seolah sudah bisa beli surga. Enggak bisa. Kalau beli surga ini dengar ajaran dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini semua adalah tipuan. Tipuan. Ada dunia, tapi ketahuilah, kalau kita tidak benar-benar faham maksud daripada hidup di dunia ini untuk melestarikan semesta untuk menuju kemuliaan di akhirat nanti, maka kita akan tertipu. Seolah-olah kita memakmurkan dunia untuk hidup di dunia. Tidak, semua akan berakhir. Umur dunia ini adalah pendek dibanding umur akhirat. Umur dunia, kita tidak bicara tentang umurmu. Umurmu dibanding umur dunia sangat kecil. Umurmu saja dibanding umur dunia sangat kecil. Umur dunia ini dibanding dengan umur akhirat sangat kecil. Bagaimana dirimu dengan umur akhirat yang tidak berbatas itu? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ayat lain berbunyi, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Apa yang akan kau lakukan di esok hari itu? Bisa atau tidak? Kita tidak ngerti. Kita tidak tahu, kita hanya merencanakan saja, besok aku mau gini, aku mau gini, aku mau gini, akan tapi belum tentu kita bisa melakukan esok hari. Bisa saja ajal sudah datang kepada kita. Saat ini pun berbeda-beda derajat kita. Ada hamba Allah yang sekarang kafannya masih ditanam di sana. Kain katunnya, pohonnya masih ditanam. Ada sebagian dari hamba-hamba Allah ini yang sudah dipintal. Ada hamba Allah yang kafannya sudah dikirim ke kotanya. Ada hamba Allah yang kafannya sudah digunting. Allah. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak mengerti besok bisa berbuat apa kita. Maka harimu bukan esok hari, harimu adalah saat ini, detik ini. Berbuatlah baiklah saat ini. Sehingga menunda kebaikan esok hari adalah termasuk kedunguan sebetulnya. Lakukan hari ini. Maka sedekah Rp1.000 hari ini lebih bagus daripada 1 juta esok hari. Karena belum tentu esok hari adalah untuk kita. Kita tidak tahu, ternyata malaikat Israel sudah nunggu kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan engkau tidak mengerti di mana engkau akan mati. Engkau tidak akan mengerti di mana akan mati. Apakah mati di kamarmu atau di masjidmu atau di musollamu. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang mulia, dalam keadaan kita dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, kau tidak akan tahu kapan matimu. Tidak akan mengerti. Kematian seseorang tidak akan mengerti. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada 3 ayat yang serupa itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam ayat lain, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktumu, enggak akan engkau bisa menunda. Kalau belum waktunya pun kau tetap akan hidup. Kematian hanya Allah yang tahu. Ada orang sudah berhati-hati di pinggir jalan, akan tapi ternyata subhanallah ada sopir ngantuk masuk. Kalau sudah ajalmu tiba, tidak ada yang bisa menghalangi. Biarpun 1000 dokter spesialis menghalangi, nggak bisa. Bahkan dokter pun bisa mati sebelum pasiennya yang sudah sekarat. Ayo berpikir tentang kematian, dan kita pun semuanya lihat mati akan berada di ruang tengah tadi, dikumpul orang kumpul di kiri kanan kita. Kemudian orang memandikan kita, kita sudah nggak bisa mandi sendiri. Kemudian orang memberikan kain kafan kepada kita karena kita tidak bisa pakai baju sendiri. Orang bermacam-macam ngomong di kiri kanan kita, kita tidak bisa membalas apapun omongan itu. Dan kita pun tidak boleh bertahan di rumah yang kita banggakan dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau sudah 3 hari kita bertahan di situ, orang menjauh karena bau busuk. Manusia ini bangkai yang paling busuk. Sehingga di saat mengkubur pun harus dalam-dalam. Apa yang kita sombongkan setelah itu? Dengan kecantikan, dengan kegantengan, dengan kekayaan yang harus kita tinggalkan. Dan mau tidak mau kita harus masuki itu rumah yang ukurannya 1x2. Dan orang yang katanya sangat mencintai kita sehidup semati, kita mati pun gak mau diajak masuk ke kubur.
Kita akan masuk ke liang lahat itu. Kita akan masuki alam yang berbeda, bukan alam dunia akan, tapi alam barzah dengan amal-amal kita. Kalau amal kita baik, kita akan menemukan teman-teman baik yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Mereka akan datang dalam bentuk orang-orang yang menggembirakan, orang yang menghibur dengan baju putih menyenangkan kita. Lalu kita bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku adalah sedekah yang kau berikan dulu. Ada lagi datang yang lebih indah lagi, siapa kau? Aku adalah berbaktimu kepada orang tuamu dulu. Datang lagi, siapa kau? Aku adalah kasih sayangmu kepada anak-anakmu dulu. Siapa engkau? Aku adalah solat malammu. Alangkah indahnya orang yang punya kebaikan di dunia akan ditemani dengan amal-amal baik. Di saat seperti itu sudah tidak ada gentar, tidak ada rasa takut yang katanya alam barzah mengerikan bagi orang tersebut menjadi menggembirakan. Sehingga tidak merasa takut lagi dengan pertanyaan malaikat mungkar nakir. Bahkan dia yakin dan tahu kalau itu hamba Allah, kenapa harus takut? Majelis yang kita datangi setiap seminggu 2 kali atau seminggu 4 kali ini akan hadir dan menjadi saksi dan akan menjadi teman di saat kita berada di